Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai median. Nah, median dari suatu rangkaian data adalah nilai tengah dari rangkaian data tersebut apabila datanya sudah diurutkan menurut besarnya. Jadi untuk mencari median maka kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Untuk yang pertama, median data tunggal. Jika diketahui data X1, X2, X3 sampai Xn yang merupakan data terurut, maka median dapat ditentukan dengan rumus. Nah, untuk yang pertama, untuk N ganjil, maka rumusnya sama dengan ME atau median sama dengan XN plus 1 per 2. Nah, untuk X di sini adalah letak data dari median tersebut atau nilai datanya. Kemudian untuk N genap, yaitu rumusnya ME sama dengan XN per 2 plus XN per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, ini keterangannya. ME itu median, N adalah banyaknya data, X adalah nilai data atau letak data median itu berada. Kemudian untuk langkah-langkah menentukan median pada data tunggal, yaitu yang pertama mengurutkan data, kemudian menentukan letak median, ini tadi X ini tadi, dan menentukan nilai median. Kemudian untuk contohnya seperti ini dari median untuk data tunggal. Hitunglah median dari data untuk soal A 20, 18, 17, 25, 27, 16, dan 19. Nah, untuk mencari mediannya maka kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Di sini yang paling kecil untuk soal A berapa? 16. Jadi yang pertama adalah 16, kemudian 17, dan 18, 19, dan seterusnya sampai yang terbesar adalah 27. Nah, untuk banyak datanya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena 7 yaitu ganjil, maka kita menggunakan rumus yang ini. ME sama dengan X N plus 1 per 2. N-nya kita masukkan 7, diperoleh X 8 per 2, kemudian diperoleh lagi X 4. Nah, jadi median terletak pada data keempat. 1, 2, 3, 4 dan bernilai 19. Jadi mediannya adalah 19. Kemudian untuk contoh B, angkanya yaitu 198 dan seterusnya sampai 110. Nah, untuk mencari mediannya maka kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil yaitu 95. Kemudian yang kedua yaitu 97. Dan seterusnya sampai yang paling terbesar yaitu 110. Nah, jumlah datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena datanya ada 8 yaitu genap, maka kita menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu ME XN per 2 plus XN plus per 2 plus 1 per 2. Nah, kita masukkan N-nya 8. Nah, diperoleh yaitu X4 plus X5 dibagi 2. Nilai dari X4 berapa? Yaitu 99. Kemudian nilai dari X5 yaitu 100. Kemudian dijumlahkan dibagi 2. Diperoleh yaitu mediannya 99,5. Selanjutnya yaitu median pada data berbobot. Apabila data tunggal disajikan ke dalam tabel yang berfrekuensi, maka langkah-langkahnya adalah menentukan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Kemudian menentukan letak mediannya dan menentukan nilai mediannya. Nah, untuk rumusnya sama seperti pada data tunggal tadi, yaitu untuk N ganjil seperti ini, N genap seperti ini. Kemudian untuk contohnya yaitu tentukan median dari data berikut. Nah, untuk datanya seperti ini. Untuk mencari mediannya maka menggunakan rumus yang tadi. Tetapi untuk data berbobot kita memerlukan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan untuk memudahkan mencari mediannya. Nah, di sini ada nilai dan frekuensinya. Pada data bernilai 13 frekuensinya adalah 4, maka frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 4. Untuk yang kedua, dapat 11 dari mana? Yaitu 4 ditambah
7. Kemudian yang ketiga 21. Dapatnya dari 11 ditambah 10. Dan seterusnya. Dan untuk yang terakhir yaitu 35. Untuk mencari mediannya maka ME sama dengan XN plus 1 per 2 karena datanya adalah ganjil yaitu 35. Kemudian kita masukkan ke rumus 35 tambah 1 bagi 2 yaitu 18. Jadi terletak pada data ke 18. Nah, kita lihat di sini. Data ke 18 bernilai berapa? Untuk kita perhatikan untuk XI. Untuk XI ini bernilai 13 dengan FK sama dengan 4, maka data 13 ini terletak pada data ke 1 sampai ke 4. Kemudian untuk yang nilai 14 ini terletak pada data ke 5 sampai 11. Untuk data yang bernilai 15 ini terletak pada data ke 12 sampai 21 karena sebelumnya adalah sampai 11. Kemudian dan seterusnya. Jadi nilai dari median yang terletak pada data ke 18 yaitu di sini bernilai 15. Jadi mediannya adalah 15. Karena terletak pada data ke-12 sampai dengan 21. Kemudian untuk yang terakhir yaitu median pada data kelompok. Jika datanya disajikan ke dalam tabel distribusi frekuensi, maka untuk menentukan median digunakan rumus seperti ini. Jadi ME sama dengan TB plus N per 2 dikurangi FK per FM dikali P. Dengan letak ME sama dengan data ke N per 2. Nah, untuk keterangannya ME adalah median, kemudian TB adalah tepi bawah median, kemudian FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM adalah frekuensi pada kelas mediannya, dan P adalah panjang kelas atau interval kelas. Untuk contohnya, misal kita diberikan data seperti ini, maka kita akan menghitung mediannya. Kemudian untuk mencari jawabannya yaitu kita cari FK kurang dari sama dengannya dulu. Jadi kita cari frekuensi kumulatif kurang dari sama dengannya dulu. Untuk kelas yang pertama yaitu 40 sampai 44. Dengan frekuensi 7 maka frekuensi kumulatif kurang darinya yaitu 7. Kemudian kelas yang kedua 19, dapatnya yaitu dari 7 ditambah 12, jadinya 19. Kemudian yang ketiga yaitu 39, dapatnya yaitu 19 tambah 20, jadi 39 dan seterusnya. Nah, kemudian kita tentukan letak mediannya terlebih dahulu yaitu pada data ke N per 2. Nah, untuk N-nya yaitu frekuensinya berjumlah 50. Jadi kita masukkan N-nya yaitu 50 dibagi 2 yaitu data ke 25. Nah, untuk data ke 25 terletak pada kelas berapa? Di sini untuk kelas yang pertama 40 sampai 44 terletak pada data 1 sampai 7. Kemudian 45 sampai 49 terletak pada data 8 sampai 19. Jadi 25 terletak pada 50 sampai 54 karena kelas 50 sampai 54 terletak pada data 20 sampai 39. Jadi di sini nanti mediannya. Ya, yaitu 50 sampai 54. Kemudian tepi bawahnya dari kelas median berapa? Tepi bawah kan di sini 50 dikurangi 0,5. Jadi 49,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Nah, kelas mediannya kan di sini. Frekuensi kumulatif kurang darinya 39. Nah, yang kita cari adalah sebelumnya yaitu 19. Kemudian frekuensi mediannya yaitu 20. Kemudian panjang kelasnya 40 sampai 44. Jadi kan 40, 41, 42, 43, 44 yaitu ada 5. Kemudian untuk mediannya kita masukkan ke dalam rumus yaitu TB tambah N per 2 dikurangi FK per FM dikali P, kita masukkan angka-angkanya ke sini dan diperoleh
mediannya adalah 51.